Assalamualaikum semuanya, balik lagi di video aku Mimah. Apa kabar nih teman-teman? Semoga pada sehat-sehat ya, amin. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru ngeklik video ini. Semoga infonya nanti sampai ke kalian, infonya bermanfaat. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, kasih komentar kalian, dan share juga ke teman-teman kalian biar videonya lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa juga buat di subscribe, nyalain loncengnya biar kalian dapat notif dari aku kalau nanti aku upload video baru. Kasih semuanya. Ya, seperti yang ada di thumbnail dan judulnya, aku di sini mau nge-share tentang gimana caranya aku ngedapetin Google AdSense dan berikut dramanya karena banyak banget dan lama banget. Mungkin setahun lebih aku ngedapetin Google AdSense ini, pin Google AdSense ini. Jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu alasannya ke teman-teman kenapa aku nge-share video ini, kenapa aku bikin video ini. Karena pertama aku ngedapetinnya lama banget. Kedua, viewers aku tuh lama banget, dramanya banyak banget gitu menurut aku. Mungkin itu salah satu bagiannya, jadi ya nikmatin aja. Dan yang ketiga juga aku nyari tahu info tentang masalah aku tuh jarang banget gitu. Padahal aku udah muter-muter di YouTube caranya gini gitu, cuman gak ada yang kayak aku gitu. Jadinya ya daripada nanti ternyata teman-teman ada juga yang punya masalah kayak aku, atau mungkin lebih susah dari aku, atau mungkin lebih ringan dari aku, semoga videonya bisa bermanfaat, bisa ngebantu gitu. Jadi ya itu alasan aku kenapa aku bikin video ini. Kita mulai langsung ke videonya. Jadi di sini aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman, aku pertama kali upload video itu sekitaran tahun 2014-2015. Tapi itu cuman kayak asal upload dan jangka waktunya juga berbulan-bulan gitu, jadi emang gak niat. Tapi posisinya waktu itu aku udah bikin Google AdSense karena peraturan yang lama 2019 ke bawah itu kita bisa bikin Google AdSense duluan sebelum kita dimonetisasi. Jadi waktu itu aku bikin Google AdSense duluan karena aku berniat siapa tahu bisa gitu, bisa banyak, bisa dimonetisasi gitu. Ternyata enggak. Dan akhirnya di Februari akhir 2020 aku aktif lagi. Dan aku uploadnya tuh jangka waktunya sering ya, kayak awal-awal tuh sebulan 2 kali, sebulan 4 kali kayak gitu. Dan alhamdulillahnya akhirnya subscriber dan jam tayangnya itu udah mencukupi, udah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi aku di sekitaran Mei akhir atau enggak awal Juni aku dimonetisasi, alhamdulillah banget. Dan setelah dimonetisasi aku cari tahu juga caranya di YouTube gimana setelah dimonetisasi tuh aku harus apa gitu. Katanya aku harus minta pin verifikasi. Akhirnya aku minta pin verifikasi dan di situ ada dua, ada pin alamat dan pin rekening. Yang pertama aku minta itu pin verifikasi alamat dulu. Terus katanya ditunggu sekitaran 2-4 minggu. Oke, aku tunggu. Sekitaran sebulan gitu. Aku ngerasa kok kayaknya nggak sampai-sampai ya surat Google-nya gitu. Pinnya ini kenapa nggak sampai-sampai. Akhirnya aku bikin pin verifikasi rekening dulu. Pin verifikasi rekening itu langsung dapat dari email dan aku langsung bisa verifikasiin gitu. Tapi setelah itu balik lagi ke verifikasi alamat, itu belum datang juga. Tapi ternyata sampai berbulan-bulan, itu dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember pun belum sampai-sampai juga ke rumahku. Nyari tahu caranya di YouTube apakah alamat aku salah gitu. Aku udah ngecek semuanya, alamat domisili aku pakainya dan alamatnya udah benar, udah sesuai, nomornya udah benar, kecamatannya benar, kelurahannya benar gitu. Tapi di kolom alamat itu aku nggak nyantumin nomor telepon. Seinget aku tuh nomor teleponnya aku cantumin di kolom terpisah gitu. Jadi aku pikir ya aku udah nyantumin nomor telepon gitu kan. Kan aku udah nyari tahu semuanya ya di YouTube katanya. Terus aku juga sempat nanya teman aku gitu. Di YouTube juga ada yang bilang kalau misalkan kita mau sampai surat Google-nya itu minimal harus ada pendapatannya itu sekitaran $10 atau 1,3an gitu, baru nanti dikirim ke rumah gitu. Jadi aku pikir waktu itu kenapa nggak sampai-sampai ke rumah, karena ya emang belum sampai segitu. Waktu itu aku belum sampai 1,3.
Jadi aku pikir oh mungkin karena itu jadinya nggak sampai-sampai ke rumah gitu. Terus karena aku ngerasa lama banget, aku penasaran pengen ngecek gitu kan, bener nggak sih harus 1,3 dulu baru pinnya sampai gitu. Di 2021 kemarin Februari, karena iklannya di stop, ya otomatis pemasukannya nggak bisa 1,3 dong. Jadi ya jalan yang harus aku laluin adalah aku harus datang ke kantor pos gitu. Akhirnya karena kayak gitu aku urus minta pin yang kedua. Nah di pin yang kedua itu aku nyantumin alamat domisilinya masih sama kayak yang sebelumnya gitu, masih alamatnya pokoknya sama, nomor rumahnya sama, segala macamnya masih sama. Dan itu aku minta pin yang kedua itu sekitaran bulan Maret, kalau nggak Maret awal Maret akhir aku lupa. Dan katanya 2-4 minggu suruh ditunggu, tapi sampai bulan Juli ini, awal Juli kemarin baru aku urus gitu. Jadi karena aku ngerasa kok nggak sampai-sampai juga ya gitu, akhirnya aku datengin ke kantor pos yang pertama aku datengin itu cabang dulu ya, di dekat rumah aku di Raffles, pokoknya di dekat Raffles. Aku kesana, terus kata mbak di konternya itu, dia bilang aku harus ke pusat karena kecamatan Cimanggis pusatnya ada di Depok 2. Akhirnya besoknya aku datang ke Depok 2. Terus kata mbaknya itu, oke, sebelum aku lanjut ke sana aku mau ngasih tahu tipsnya dulu. Sebelum teman-teman ke kantor pos, cara yang pertama adalah teman-teman cek Instagramnya kantor pos, karena waktu itu aku Cimanggis, kantor pos pusatnya itu di Depok 2, jadi ini Instagramnya. Kalau Instagram kantor pos pusat di wilayah lain kayak Jakarta atau Bandung atau mana aku nggak tahu, jadi mungkin kalian bisa cek sendiri atau mungkin nanya di Instagramnya mereka, tanya Instagramnya apa gitu di pusatnya itu. Jadi kenapa kalian cek Instagramnya, di sana itu ada postingan yang mencantumkan nama kita, ada nggak Google, surat Google-nya tuh ada nggak di kantor pos mereka gitu. Kalau misalkan ada, baru kalian datang ke kantor pos tersebut buat ditunjukin nama kalian. Kalau misalkan nama kalian ada di sana, ke CS-nya ya nunjukinnya. Terus bawa juga KTP dan kasih aja ke mereka. Nanti mereka akan ngasihin surat Google-nya kayak gitu. Nah, jadi itu cara pertama dan cara keduanya. Jadi biar kalian gak sia-sia gitu datang ke kantor pos ternyata nggak ada. Dan ini aku langsung ke kantor pos Depok 2 dan langsung ke CS-nya. Terus mbaknya juga di sana sempat bilang kalau surat kita ketahan di sana itu nggak akan dibalikin lagi ke pusat, jadi tetap ada di sana. Mau yang udah lama, yang udah kita bikin pin yang 1, kedua, ketiga tetap ada di sana gitu. Alamatnya beda sama KTP. Oh iya, karena domisili. Karena aku pakai domisili. Domisilinya di mana? Kemungkinan dia dibalikin lagi gitu nggak? Oh enggak ya, pasti ketahan aja di sini. Oh. Dari awal-awal Januari juga kita masih simpan. Oh. Tahun sebelumnya juga sama. Tahun sebelumnya sama, nggak akan di-rating. Oh gitu. Nama YouTube-nya apa mbak? Mimah Karim. Oh sesuai ini namanya? Enggak, beda. Oh beda. Mimah Karim. Mimah. Terima kasih ya. Makasih banyak ya. Ya sama-sama ya. 130. Alhamdulillah akhirnya. Dan aku juga tadi kan bilang ke teman-teman kalau aku sempat nyari tahu infonya di YouTube, ada yang bilang katanya harus 1,3 dulu. Tapi ternyata enggak, ternyata aku di kasus aku gitu, aku belum 1,3, tapi ternyata pinnya tuh nyampe, pinnya tuh datang. Dan di pin yang kedua itu aku minta di bulan Maret, dan ternyata di bulan April, pertengahan April, 27 akhir berarti ya, 27 April itu ternyata udah sampai gitu. Jadi emang bener ketahan. Kalau misalkan kalian ternyata ada kasus yang sama juga kayak aku, ya lebih baik coba cara kayak aku gitu, atau mungkin cara kayak teman aku, dia waktu itu minta pin yang pertama pakai alamat aslinya dia, alamat domisili dia, dan gak sampai juga, tapi dia coba
buat minta pin yang kedua tapi pakai alamat rumah temennya, dan dia nyantumin nomor telepon gitu. Jadi dia antar sampai ke rumahnya gitu. Padahal waktu kemarin aku nanyain ini ke CS yang ada di Depok 2, bilangnya sih katanya emang gak diantar gitu. Mungkin apa setiap daerah beda-beda apa gimana, kan karena aku masuknya Depok, kalau dia masuknya Bekasi. Setiap daerah tuh beda-beda apa gimana, aku juga nggak ngerti. Tapi ya bisa kalian coba tips-tipsnya kayak yang aku lakuin atau yang temen aku lakuin juga. Jadi ya semoga videonya membantu, semoga teman-teman yang punya masalah kayak aku juga kebantu sama video ini. Kalian tetap semangat karena ya ternyata manusiawi ya, setelah ininya sampai tuh kayak makin semangat gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian ada masalah yang sama juga kayak aku atau mungkin lebih parah, tetap semangat dan jangan lupa buat dicoba tips-tips yang tadi. Dan ya kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang punya masalah sama juga kayak aku, atau siapa aja, share ke siapa aja, siapa tahu ada yang jadi semangat pengen nyoba bikin juga ya kan. Ya kayak gitu. Dan jangan lupa buat follow aku juga di Instagram aku, dan follow juga TikTok aku karena di sana aku juga upload video-video Shopee haul yang singkat-singkat gitu. Oh ya, kalau kalian ada yang salvok sama bajunya, ini kemeja gitu, kemeja oversize gitu, dan ini thrifting, jadi tapi nggak ada online shopnya, aku beli di offline store gitu, tapi baju-baju thrifting gitu. Dan kalau kerudungnya ini kerudung plisket, tapi dia kayak ada dua ini ya, jadi ada sebagian yang plisket, ada ujungnya tuh nggak plisket. Dan untuk link tokonya nanti aku cantumin di description box, jadi teman-teman bisa cek di sana ya. Dan oh ya, aku juga punya online shop thrifted, namanya itu sweetthrift.id. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau belanja online thrifting juga aku punya, dan bisa di follow juga. Kasih semuanya. Dan segitu dulu aja video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.